4 tahun itu kamu hidup tanpa Iya, tanpa tempurung. tempurung Iya, tengkorak. iya. Aku tahu ya cuma dia itu kena hemofili terus dia meninggal begitu. Kalau aku sendiri sih kena hemofilia itu pas operasi pertama. Operasi pertama. Oke, Bimo Wahyu. Iya. Sip. Terima kasih sudah mau datang. Iya, sama Mas. Bim, Ya, kamu hemofilia apa sih, Bim? aku kena hemofilia A. Hemofilia. Tapi yakin kamu hemofilia, Bim? Iya, yakin. Kayak gini nih, Bim. Gemuk gini? Iya, Hemofilia. hemofilia. Oke, hemofilia A. Iya. Ini aku bakal tanya-tanya cukup banyak Ya, sebenarnya, ya. Bim. Cukup banyak. Yang pertama tentang hemofiliamu sendiri. Terus yang kedua itu tentang pergaulan, yang kehidupan di luar. Tapi dengan hemofiliamu itu seperti apa, Iya, gitu. Terus yang ketiga, wah, pertanyaan yang ketiga ini cukup ini, Bim, cukup unik. Asmara, bro. Oke, yang pertama ya, Bim ya. Bim tahu hemofilia itu sejak kapan sih? Kalau aku sendiri sih kena hemofilia itu pas operasi pertama. Operasi pertama itu kenapa tuh? Itu ya udah lama sih, itu mulai tahun 2004. Waktu itu aku masih usia 5 tahun mungkin. 5 Ya, tahun? Masih anak-anak banget masih ya? anak banget. Tapi kalau dari orang tua, terutama ibu itu paling tahu itu sejak aku lahir. Dari lahir sudah ketahuan kalau hemofilia. Iya. Oh. Karena ibuku sendiri lebih tahu dan dari silsilah keluarga. Terutama yang paling pertama dari tante. Oke. Jadi tanteku itu dulu punya 3, sebenarnya ada 5, cuman sekarang yang sudah meninggal ada 3. Jadi yang hidup itu meninggal karena hemofilia juga? Iya. Oh, ini tantemu ya? Iya, tante. Oke. Yang paling ragil. Adiknya dari ini, ibu? Iya. Oke, benar. terus? Jadi ibu itu tahu-tahu itu pertama dari tanteku yang umur terakhir itu, yang anak kelima atau ragil itu punya anak yang namanya Rizky. Nah, Rizky ini ya masih bayi ya, itu kena hemofili. Iya. Nah, ketahuannya kenapa? Kalau itu kurang tahu ya. Kurang tahu. Kan ya kalau masalah hemofili ini kan pada tahun segitu kan belum ada wawasan jadi informasi juga nggak banyak yang masuk ya. Jadi tanteku sendiri tentang hemofilia ya belum tahu sama sekali sejak ya namanya Rizky. Yang anak pertama ini tadi. Anak pertama yang kena hemofili, yaitu akhirnya dia meninggal. Kemudian berapa tahun kemudian itu ada lahir adik juga namanya itu Robi. Dia tuh bebas, nggak kena hemofili, jadi ya sehat alhamdulillah. Baru yang ketiga ini namanya Ramadan. Nah, Ramadan ini ternyata sama seperti anak yang pertama yang Rizky, itu adiknya kena hemofili. Oke. Itu umur berapa? Umur 1 atau 2 tahun itu. Kenapa itu? Juga hemofili. Jatuh atau mungkin apa? Itu karena dulu itu karena masnya yang namanya Robi itu yang anak kedua itu kan sering jahil kadang-kadang, enggak kadang sering berantem gitu loh, Mas. Pukul-pukulan kadang. Oke, terus? Nah, itu sampai memar. Nah, kalau masalah meninggalnya itu aku nggak tahu. Tahuku ya cuma dia itu kena hemofili terus dia meninggal begitu. Oh gitu. Terus akhirnya lanjut kamu lahir, gejala-gejalanya terlihat gitu ya di kamu. Akhirnya dari ibu juga mendiagnosa kalau kamu juga hemofilia. Hemofili juga. Cuman sempat dibawa ke dokter nggak?
ketika itu? Kalau itu dulu itu ibu pernah pertama kali itu ke dokter Bambang anak-anak. Di ini, Dokter Sutomo ya? Iya, Ah. dulu itu pernah dikasih pesan sama dokter Bambang ke ibu. Dokter Bambang itu bukan yang Prof Bambang Dokter- sekarang itu ya? Iya, Oh, dokter, Prof Bambang. Oke, terus apa nama dokter Bambang? Prof Bambang Permono. Nah, itu, Betul. nah itu ada pesan lah dari dokter Beliau, ke ibu, istilahnya jaga anakmu itu bagaikan emas. itu pesan dari Prof Bambang. Heeh. Oke, terus baru Ya istilahnya kalau bisa itu diawet-awet apa masih di eman-eman gitu ya, kalau bahasa Jawanya di eman-eman, Eman-eman, di sayang-sayang lah ya. Terus, karena tahulah kalau masih kecil itu kan apa ya kayak ya, tingkahnya, tingkahnya kadang-kadang ya isitulah jatuh, terbentur, jatuh, apa segala karena macam gitu ya. ya dari pesan itu itulah ibu udah Akhirnya mewanti-wanti lah sejak. Oke, dan sejak itu akhirnya kamu didiagnosa hemofilia juga gitu ya. Terus Bim, setelah itu akhirnya kamu rutin kontrol juga atau di Sutomo ya? Iya. Itu antara tahun berapa tuh Bim? Kalau apa dari ya habis operasi pertama ya Mas yang tahun 2004. Tahun 2004. Itu operasi apa Bim? Operasi trepanasi karena itu dulu pernah apa ini panas Demam. Itu nggak turun-turun ya itu akhirnya dibawa ke rumah sakit Dokter Sutomo. bukan RSI Ayani akhirnya iya Pak. Oh iya akhirnya dirujuk ke rumah sakit Dokter Sutomo. Oh, di situ akhirnya diagnosis karena pendarahan pendarahan otak dalam itu. Pendarahan otak itu gimana? Pendarahan otak jadi apa ya, karena panas demam itu nggak turun-turun. Nah itu ternyata harus dioperasi. Operasi gimana tuh? Ini cuma karena demam itu Bim? jadi kayak apa ya, kayak pendarahan otak dalam gitu Mas. Di otak, kepala sini, sebelah kanan sini. Oh, terus? Nah itu akhirnya sama dokter ya dulu itu yang namanya orang tua kan antara bimbang dan bagaimana ya apakah anaknya harus dioperasi atau tidak gitu. Oke, masih ragu ya? Masih ragu karena dengan doa Bismillah lancar dalam operasinya ya, karena kan juga harus dikeluarkan seperti apa ya, kayak darah-darah itu harus dibersihkan gitu Mas dalam selaput yang di dalam otak ini, dalam tempurung. Itu operasinya gimana Bim? Itu maksudnya kan kalau di otak kan berarti ada di bawah tengkorak nggak sih? Iya Oh gitu. Terus untuk membersihkan otaknya itu gimana? Nah itu kalau itu aku kurang tahu ya, karena setelah dioperasi itu kan itu dibersihkan. Oh dibersihkan. Dibersihkan ya kan banyak darah-darah gitu kan. Oke. Kan kalau kan nggak ini Bim, nggak keluar dari kepala gitu mungkin atau kelihatan gitu? Itu pas setelah operasi itu. Setelahnya? Itu merembes, jadi pas itu 2 kali masuk rumah sakit setelah operasi itu. Yang kedua baru terus apa itu ya, mungkin jahitannya kurang atau bagaimana jadi ngerembes yang sebelah kiri. Padahal waktu itu hanya berapa hari di rumah ya, mungkin ada 2 atau 3 hari mungkin. Luka jahitnya itu ngerembes gitu? Ngerembes pas waktu tidur di bantal ngembang darah itu tadi ya, itu langsung itu berdarah merah itu ya, jadi langsung dirawat ke itu 2005 Ding. Itu sudah masuk ini enggak sih, konsentrat enggak sih atau masih kerayu? Masih di situ masih kerayu Mas, jadi masih kerayu, jadi memang treatmentnya juga kerayu terus gitu ya? Iya sih, masih kerayu karena yang namanya obat kan waktu itu belum ada. Kita kan masuk obat pertama itu kan sekitar tahun 2005-2006 kalau nggak salah ya, kalau saya ingatku sih ya. Oh itu. Terus trauma-trauma yang lain gitu setiap harinya setelah operasi yang pertama itu, Bimo ini sudah 2 kali operasi trepanasi. Sama. Beda tempat nggak? Beda tempat, cuman beda sisinya saja ya. Oke. Yang pertama di tahun 2004. Terus yang kedua ada di
2013. 2013. Oke, setelah di tahun 2003 ini, Bim. Di Iya. tahun 2003 ini apakah gejala-gejalanya itu masih ada nggak sih? Itu yang apa ya? Yang ya setelah operasi itu. Yang operasi 2004. 2004. 2004 itu eh, apa ya? Nggak ada kendala sama sekali ya. Pusing Cuman gitu nggak? pusing ya pusing ya pusing, cuman lebih parah itu yang 2013. Oh, justru yang lebih parah di situ. 2013 karena apa? Kalau yang 2013 itu apa ya, cara aku ngomong itu kadang dibolak-balik ya, mungkin karena syaraf ya setelah Oh, dioperasi. ngaruh ke saraf juga, Bim. Kemungkinan jadi cara mungkin Maksudnya berpengaruh dengan caramu ngobrol ini juga berpengaruh gitu kah? berpengaruh waktu setelah operasi. Jadi Terbata-bata atau gimana gitu? terbata-bata Oh, juga gitu. ya. Jadi kalau ngomong misalnya, Bu aku mau minum, jadi tak kebalik. Contohnya, Minum aku mau. Jadi saya dibolak-balik gitu loh. Tapi kadang-kadang itu lucu. kamu ada keturunan orang Malang gitu Nah, kan, Bim? Kamu Malang kan ini apa dibolak-balik juga tuh, Bim. ya. Aduh, Bu, Tapi ya aku minum aku, Bu. Enggak ya, Bu, aku minum minum Bu, aku aku. Oh, jadi seperti gitu-gitu. itu. Nah, terus itu ngaruh kan? Berarti kalau untuk pendidikan sekolah mungkin gitu kan? Alhamdulillah sih enggak, cuman itu kan hanya sebentar lah istilahnya. Oh, Ya nggak mungkin lama ya. enggak lama, tapi ya setelah itu lancar jaya. Di situ aku lebih lucu itu pas yaitu operasi 2013 itu. Nah, Setelah operasi itu aku malah mikirin tugas. ini yang di 2013. Iya, Kamu itu kelas berapa tuh? itu pas 2013 saya itu umur 8 atau 2 Masih SMP. 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 Oh, Kelas justru 2. malah yang kepikiran tugas ketika Iya. di rumah sakit itu. Soalnya waktu itu kan pas apa ya, hari raya ya itu ya. Itu kan ada tugas Oh iya iya, ingat-ingat betul aku. itu apa kayak kacang dikasih kapas kan, dilihat kayak kembangannya tuh Oh, ini selama berapa apa? minggu Iya iya gitu. iya, kita dulu kacang hijau atau apa gitu Kacang kan. hijau. Aku masih lucunya itu sih, kok ditanya pas sadar-sadar itu, Bu, tugasku yang kacang hijau gimana? Itu setelah ini ya, setelah operasi. Iya, Kamu itu. malah justru keinget Nah di situ tugasmu dulu. malah malah apa ya, ketawa semua lah. Karena itu Oh, tadi oke kok oke oke malah oke. mikir tugas sih. Ah, Istilahnya kudu guyu gitu loh. iya iya, lebih malang kamu kan Nomor-nomor lagi. kamu mari sadar kok langsung jebul saya kok, Bu, tugasku sing tentang kapas ya apa ngono. Tapi tumbuh ya itu ya. Berhasil. Tapi masih itu lucu, masih apa ya, masih terbata-bata. Bu, aku kok ada itu loh, Bu, tugas apa dek, sampai mbakku juga tugas apa sih Itu masih opname di rumah sakit kan? iya, masih di anak-anak ya, masih di ICU ya. Iya, oh berarti masuk ICU gitu. Nah itu sampai mbakku itu bingung, tugas apa sih Bu ngono. Ibu iya juga tanya, kita Mbak, adikmu pun ada tugas ta ngono. Seketika itu mbakku baru ingat sama ibu itu, oh paling tugas iku lho dek, apa adikmu itu yang apa tugas kasih kapas ikut adik ditanya. Nah ya bener gitu. Nah seketika langsung wah wis heboh sama dokter itu juga, kok bisa-bisanya ya masih ingat gitu ya. kok baru ini langsung apa? ingat tugas. Ingat masa panen, Bro. Akhirnya panen ya, Bim ya? Apa? Akhirnya panen itu. Dijual nggak? Ya itu ya apa ya, langsung minta apa sama guru ya, pas itu kan wali kelas kan. Iya. Alias enggak apa-apa sampai sembuh saja, semoga Ya, pastinya kayak gitulah iya. ya kalau untuk guru ya. Karena Soalnya kan itu, kesehatan yang utama sih. Itu lucunya itu kok malah mikir no tugas, gak mikir no. Ya, tapi salut sih kan akhirnya para dokter juga, wih, ini anak benar-benar niat banget sekolah gitu kan. Nah, beda sama case yang ada di aku itu kan, kedua adikku agak kurang semangat sekolah, Bim. Entah anak-anak muda sekarang itu, aduh gitu. Terus Bim, di operasi yang kedua itu, tindakannya itu apa aja sih, Bim? Contohnya mungkin kita kan sudah, kalau aku sendiri kan pernah dengar kalau Bimo ini beberapa kali tulang tengkorak ini dilepaskan ya. Oh ya. Dan itu memang benar-benar dilepas nggak sih, Bim? Ya, setelah ibu kan udah konsultasi sama dokter ya. Katanya sih yang
habis operasi yang sebelah kanan itu sebenarnya harus dikembalikan. Takutnya apa ya, ada resiko. Dan meskipun dikembalikan mesti ada resiko sedikit, Resiko sama ada ininya ya. Nanti akan di sisi ada lain efek efek sampingnya efek gitu ya. sampingnya juga di sisi lain sebagai pelindung juga kan. Iya, ha. Nah, Berarti di situ sebenarnya ada benar-benar ini dilepas gitu iya yang untuk mengambil darah-darah kotor yang di dalam otak itu. iya. Oh, Jadi yaitu habis kan 2013 ya saya operasi itu, yang kedua baru 2017 itu dikembalikan. Nah waktu itu ibu juga tanya apakah yang sebelah kiri itu yang pertama apa juga dikembalikan. berarti sorry, tak potong ya. Oh ya, Ini dua-duanya ini eh, pakai treatment yang sama untuk melepas iya, sama. tengkorak terus kemudian dibersihkan, setelah itu dikembalikan begitu. Iya, Oh, tapi tidak langsung pas 2013 langsung dikembalikan, enggak, yang operasi kedua. Jadi nunggu 2017 ya, sekitar 4 tahun ya. wih, Baru dikembalikan. 4 tahun itu kamu hidup tanpa Iya, tanpa tempurung. tempurung Iya, tengkorak. iya. Nggak sakit gitu. Ya enggak sih ya, cuman sebagai antisipasi aja meskipun enggak ada tempurung kiri kanan. Oh, Iya. terus itu akhirnya kan kayak kayak ini ya, kalau kalau kepala gitu kan, misalnya ada tengkorak kayak kita sentuh gini dia keras gitu kan. Iya. Nah, berarti kalau kamu Ya apa ya istilahnya, kasarannya nyit apa benyit kan ya, kayak apa ya, lunak gelenjur, gitu, genjur-genjur gitu. apa Apa nih? opior. Oh, bener-bener lunak kayak kayak megang kulit gitu ya. Iya benar. Beda. Oke. Beda yang sama yang pertama kan udah apa ya, karena sudah semakin nganu kan, apa ya, semakin mengeras ya, jadi kayak gimana, ini sudah keras Masih ada teksturnya gitu. Oh, kalau yang kedua itu malah nggak ada teksturnya. nggak ada. Oke. Nah itu disangka sama dokter yang sebelah kanan itu dikembalikan. Cuman yang pertama yang 2004 itu apa ya, masih wanti-wanti juga. Itu kan sudah lama di apa, bank jaringan ya, tempat tempurungnya itu. Oh, berarti itu disimpan gitu di rumah sakit. Di rumah sakit. Terus kemudian setelah beberapa tahun itu akan dipasang kembali gitu. Itu yang sebelah kanan. Cuma yang sebelah kiri ibu dan dokter masih nggak berani karena sudah lama kan. Sudah lama dan terlalu beresiko mungkin ya. Oh, berarti kamu selama dari 2013 sampai tahun 2000 dipasangnya itu? Ya, dipasangnya 2017. 2017. Pas 2013 ke 2017 4 tahun. Ya, 4 tahun kamu hidup tanpa tempurung tengkorak kanan kiri. Kanan kiri. Terus sekarang yang dipasang? Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan aja. Berarti satunya nggak ada? Nggak ada, sebelah kiri nggak ada. Oh, sampai sekarang nih Bim? Ya itu tadi, meskipun dipasang itu kata dokter juga ada resiko. Ada resikonya juga. Oke. Salah satunya ya itu tadi, kadang bisa-bisa kejang. Masih ini sering kejang juga? Alhamdulillah ya, alhamdulillah saya nggak kepengen kejang lagi ya. Karena kejang sendiri kan ya apa ya, kalau buat dilihat banyak orang kan, aku sendiri kan ya apa ya, kayak malu gitu loh. Oh gitu. Apalagi lagi di tempat-tempat umum gitu ya. Soalnya terakhir itu pas waktu kuliah di tour itu, setelah apa ya, setelah pulang dari dari Blitar itu tadi tour itu ya. Itu tiba-tiba di bis itu kena kejang gitu. Oh, kenapa biasanya kejang itu kenapa Bim? Capek kah atau? Capek bisa jadi, bisa capek, terus apalagi belum makan itu juga bisa Mas. Soalnya kan kadang-kadang pusing gitu, itu kan ya itulah penyebabnya. Berarti telat makan itu juga bisa ya? Bisa. Bim ini dimakan boleh loh Bim? Oh iya. Telat makan nanti. Gampang, tadi udah makan kok. Iya, udah berapa kali makan? Kok alhamdulillah sehari 2. Masuk 2. Iya, siang nggak pernah. Cuma pagi kadang-kadang malam sih. Yang ini apa namanya? Tentang kejang-kejang tadi. Berarti kan kayak kamu berapa kali yang saat-saat perkuliahan itu ya? Iya. Itu kuliah ya? Ya pas kuliah tur. Terus akhirnya kan teman-teman juga tahu kan kalau kamu punya riwayat kayak kejang-kejang gitu. Kalau masalah antara aku punya penyakit hemofilia sendiri, teman-teman nggak tahu saya. Kamu menyembunyikan nggak? Sebenarnya sih iya. Kamu menyembunyikan. Iya. Ini memang banyak teman-teman kita yang hemofilia itu
kebanyakan menyembunyikan hemofilia itu dari teman-temannya, Bim. Karena takut dijauhi. Nah, itu salah satunya. Kamu juga kayak gitu? Ya. Oh, sama berarti. Berarti rata-rata memang seperti itu ya? Oke, terus akhirnya teman-temanmu tahu kalau kamu punya hemofili setelah kejadian itu? Hanya beberapa sih teman dekat sendiri. Teman-teman yang lebih dekat lah ya. Nah, terus kalau yang lain sih nggak ada yang tahu sih. dan nggak. Aku ceritanya yang teman-teman ya lebih apa ya? Ya yang akrab sama kamu lah ya, akrab sehari-hari gitu ya. Enak kalau itulah. Mereka akhirnya menyadari kalau kamu hemofilia, terus berubah nggak sikap mereka kepada kamu? Ya enggak sih, ya tetap friendly lah sama aku. Masih ya tetap biasa. Slow aja gitu kan. Slow, enggak nganu. Di SMA juga sama, menyembunyikan juga dari teman-teman? Kalau SMA sih enggak, justru kalau yang SMA udah tahu, masih dari SMP sama SMA. Kenapa itu kok bisa tahu? Apakah memang tahunya yang SMP itu kan ya apa operasi ya 2013 itu. Oh, akhirnya tahu semua karena operasi itu. Yang terus yang SMA? Yang SMA sama, karena kan teman-teman ada yang masuk apa ya SMP masuk ke SMA kan ada yang oke. Jadi mereka semua tahu informasinya menyebar ya tentang itu ya. Punya memiliki penyakit hemofilia itu tadi. Terus kamu di sekolah itu ikut olahraga juga nggak sih, Bim? Kalau dulu sih paling nakal tuh waktu SD. SD itu masih bandel. Bandelnya kalau olahraga ya kadang-kadang sepak bola itu lah wis. Masih ikut sepak bola ya. Itu bola. Ketika itu SD itu berarti masih setelah operasi yang pertama ya. Terus untuk sepak bola sendiri itu kayak kamu nggak ada ini nggak, misalnya ada gejala nggak ketika kamu berolahraga gitu? Itu gampang capek mungkin. Nah itu kalau itu mesti paling banyak itu olahraga sepak bola. Nah sepak bola kan kadang-kadang kan kadang-kadang bagian ini lutut mas, biasanya langsung bengkak gitu. Kalau tapi nggak ada efek dari yang kepala setelah operasi itu? Nggak ada. Nah kalau itu memang trauma-trauma, menurutku sih trauma-trauma standar sih ya. Terus ketika setelah SD trauma-trauma yang seperti itu sering terjadi juga tuh ya. Terus SMP, SMA pun juga masih sama. Sampai sekarang juga masih ini sering muncul nggak trauma-trauma seperti itu? Kalau pas waktu SMP SMA sih lebih banyak di bagian tangan mas. Kalau kaki itu jarang. Karena kadang-kadang yang bagian ini apa lengan ini kadang-kadang kan kalau dibuat sulit ya. Sulit. Kanan apa kiri kamu? Yang sebelah kiri. Kalau aku kanan, Bim. Kalau aku lebih sering kanan. Tapi biasanya kalau sudah ini kena gitu lebih sering sini gitu kan? Iya nggak? Sama. Oh iya sama berarti. Terus sampai sekarang masih sering kayak gitu? Masih. Dan paling sering juga tangan kiri? Kiri juga. Apalagi kalau biasanya angkat-angkat gitu. Angkat-angkat apa nih biasanya? Ya biasanya kalau sepeda paling banyak. Oh sepeda. Sama ini yang paling berat angkat derajat orang tua ya? Waduh. Gitu. Lebih sering memang tangan? Ya. Gusi enggak? Gusi alhamdulillah jarang. Kalau gusi ya itu tadi mungkin bagian tangan lengan ini sama ankle wes itu. Ankle mah memang karena ini ya berat badan ya. Terus ini juga pertanyaan yang cukup menarik nih Bim, tentang asmara. Aduh, apanya Happy Asmara mas? Happy Asmara tuh itu yang penyanyi. Aduh dangdut. Bim, kamu suka dangdutan nggak sih? Biasa nyala nolak dulu langsung biasanya. Oh, arek doyan koplo ya. Tak kira ini nih anak-anak hemofilia jarang-jarang ada yang suka koploan gitu loh Bim. Beda lah. Oke. Terus sama mana ya? Ini asmara kan? Iya. Punya pacar nggak sih Bim? Kalau asmara itu lucu. Yang pertama ya waktu SD itu lucunya itu apa ya istilahnya? SD. Rebutan Pacar. Iya. SD itu. Tapi bukan aku yang rebut, tapi ceweknya. Jadi di pas itu tuh ada 2 cewek. Itu entah ya mungkin aku ya ngerasa sih itu seneng deh aku mas. Dua-duanya ini. Oke. Nah karena
karena dia apa ada dua perempuan Ah, yang dua suka perempuan. berantem, ada salah satu laki itu ya suka sama kedua orang itu tadi. Oh, satu Nah, laki tapi suka dua orang. nah, yang Wow. laki-laki tadi sering ngucilin aku. Oh. Nah itu kadang-kadang dulu ya umur berapa ya, umur 2 atau 2 SD atau 3 SD ya, itu sering gak apa jarang masuk ya itu tadi karena kena bulian tadi. Karena bulan-bulan seperti itu ya. Ya sih. Itu, Kalau tapi sampai dua cewek lebih. Memang ini sih apa muka mendukung lah ya, kulit mendukung. Saya kan sangat putih sekali. sampai gitu toh. Muka-muka memang sedikit mendukung sekali sih Bim kalau kamu Bim. Wajar sih kalau perempuan juga akhirnya pakar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus kalau saat ini lagi deket nggak? Dekat sih dekat, cuman aku nggak mau lebih serius lah. Ya ibarat apa ya? Dekat sih dekat, kadang-kadang teman-teman ya anggap masih teman lah. Karena apa ya? Aku sendiri punya prinsip sendiri. Gimana tuh? Kalau ya memang sih kalau SMP dulu kan ya sempat ya kayak SD dulu ya kayak pacaran Ya masih cinta-cinta monyet lah ya. Baru sadar itu SMA. Iya ya, aku istilahnya punya prinsip sendiri kalau apa ya pacaran kan nggak enak itu kalau minta orang tua lah istilahnya. Jadi aku mikirku punya prinsip itu kalau udah kerja baru pacaran lah, itulah itu prinsipku. Itu prinsip yang sangat-sangat ya. Best Bim. Oke, lanjut. Berarti masih cuma deket-deket aja ya. Bimo sudah kerja? Ini masih proses, masih cari-cari kan habis lulus. Barusan lulus ya. Kamu kuliah di mana Bim? Di ini swasta di daerah Surabaya. Ya namanya apa itu 17 Agustus, Universitas 17 Untak. Agustus. Ya, Untak lah. Jurusan apa tuh? Ambil psikologi. Psikologi. Iya. Kamu psikologi Bim? Iya. Ya lah, berdaya Bim. Saya tuh agak trauma sama orang-orang psikologi Bim. Kenapa? Aduh. Justru aku malah penasaran Mas gitu. Penasaran gimana? Penasaran apanya tuh? Ya meskipun kan banyak orang sih psikologi itu gak sih apa yang dipelajari. Stigmanya itu ya. Stigmanya orang-orang kan mikirnya alah bisa meramal, bisa pikiran orang. Iya. Nah, padahal di situ kan kita kan hanya memberikan apa ya treatment dari kadang-kadang orang apa ABK. Banyak. Menurut ini enggak sih ada 4 penjurusan enggak sih ya kalau di psikologi ya? Tahu ada industri, terus pendidikan, klinis, yang satunya siapa lupa, satunya ini loh. Sosial enggak sih? Ya. Tahu ya? Sosial. Bojoku wong psikologi, Bro. Ya, satunya sosial. Sosial. Kamu ambil fokus yang mana? Aku ambil yang industri. Oh, yang industri. Oke, yang industri berarti yang lebih ke ini ya, HRD segala macam gitu kan ya. Lulus tahun berapa kamu, Bim? Saya lulus kemarin baru September tahun 2022. Tahun ini ya? Iya, Wisuda tahun ini berarti ya. Oke, terus rencananya mau mencari kerja dulu lah. Cari kerja. Masalah pacaran itu sih. Pacaran nanti dulu ya. Berarti nunggu gajian dulu ya. Gaji baru berangkat ke Tretes. Enggak mesti untuk ini loh bekerja, mungkin kan di Tretes ada Hotel Grand Surya. Ngetes di sana mungkin. Sambil STMJ. Kamu cukup sering luar kota nggak sih, Bim? Kalau kan ya iya sih. Cukup sering ya, naik motor gitu. Sama keluarga paling banyak itu. Oh, tapi kamu kalau daily di Surabaya tuh kamu pakai motor ya? Ya, kalau dari Surabaya pakai motor. Pakai motor, memang kemana-mana juga pakai motor. Gitu. Oke. Berarti nggak ada kendala kan ya tentang? Alhamdulillah nggak ada. Ya cuman ya itu dari ibu sendiri katanya wanti-wanti hati-hati nanti jalan ini sih gue pesen ya mesti banter-banter. Tapi nggak ikut truk kan ya? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Terus ini Bim, soal hobi. Ya. Bim hobinya apa? Hobi sih biasanya ya kadang-kadang apa baca berita gitu. Oh, bukan hobi yang berat-berat ya? Soalnya kan dia takut lah kalau yang berat-berat itu tadi. Ya itu takutnya ada trauma. Memang ini menjaga juga ya, menjaga badan juga ya. Benar-benar. Berarti kamu bisa dibilang anak rumahan sekali. Bisa jadi rumahan kadang-kadang ya
ini keluar itu. Oh, Lebih banyak sih di rumah kalau nggak ada nggak ada apa-apa, nggak ada kegiatan gitu kan. Mm. Bimo barangkali ada ini pesan atau kesan, bukan kesan sih, lebih kepada pesan teman-teman hemofilia yang di luar gitu. Barangkali ada bisa disampaikan di sini. Ya, kalau pesanku sih yang apa, cukup jaga diri, jaga fisik juga terutama. Nah, Karena kan ya entah terutama apa ya, kadang trauma itu akan kembali gitu. mau nggak mau ya. Oh, terus Itu tadi ya pesanku sih ya tetap jaga diri, apa jaga fisik. jaga fisik. Karena paling utama sih. Oke. Gitu. Berarti memang yang pertama itu harus jaga fisik, terus kalau bisa jangan sepak bola lah ya, jangan aktivitas yang berat-berat. Iya, benar. Kalau memang nggak benar-benar terpaksa gitu Nah, kan. benar. Tuh, terus apalagi? Jadi lebih bermanfaat lah ya minimal ya teman-teman hemofilia ini kan kebanyakan akhirnya mengeluh ini ya, mengeluh tentang hemofilianya. Benar. Akhirnya mereka lebih banyak berdiam diri lah apa segala macam. Jadi nggak mau, jarang-jarang ada yang beraktivitas di luar gitu lebih. Paham nggak sih? Ya paham. Iya kan. Karena aku sendiri dulu juga kayak gitu. Ya sama lah. Iya kan. Karena hemofilia terus akhirnya malas lah keluar ngapain sih, sakit. Karena kalau sakit itu sudah ampun ya wis linune lah wis gak bakat lah istilahnya. gila. Bimo, rencana ke depan mungkin di HMA ini kan beberapa bulan lagi kan ada ini juga Demodeh. Mungkin nih ada saran atau gagasan Bimo nih yang untuk teman-teman HMA di Jawa Timur, barangkali mau bikin acara seperti apa gitu. Kalau aku sih tentang edukasi lebih lah istilahnya tentang hemofilia. Karena kan meskipun masih awam ya, saya belum mengerti tentang hemofilia kan, setidaknya lebih mengetahui lah apa sih hemofilia. Kadang-kadang kan orang-orang itu apa istilahnya menyepelekan tentang penyakit itu tadi, hemofilia gitu loh. Oh gitu. Padahal ya. Di sisi lain hemofilia itu sangat penting karena adanya edukasi tentang lebih memperluas informasi enggak sih ya? Karena banyak sih orang awam itu tadi nggak mau tahu apa sih itu hemofilia. Terus mereka akhirnya beranggapan jadi orang ini penyakitan gitulah ya. Itulah. Sekian dulu video hari ini. Semoga kita masih bisa bertemu di video-video selanjutnya. Bye bye.